Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Eropa atur strategi lawan Indonesia. Langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Faisal Basri mengkritik konsep hilirisasi mineral mentah ala Presiden Jokowi karena hanya menguntungkan industri di Cina. Samsudin, Jakarta, CNN Indonesia. Ekonom senior Indef Faisal Basri mengkritik konsep hilirisasi mineral mentah ala Presiden Joko Widodo. Menurutnya apa yang dilakukan Jokowi ngawur dan hanya menguntungkan Cina. Ia sepakat hilirisasi memang mendorong nilai tambah bagi Indonesia. Tetapi hilirisasi yang dilakukan Jokowi malah mendukung industrialisasi Cina, petik jual, tebang jual. Keruk jual, nilai tambahnya kecil, tetapi solusinya hilirisasi yang ngawur itu. Hilirisasi mendukung industrialisasi di Cina, itu yang terjadi pada nikel. Kata Faisal dalam catatan awal ekonomi 2023 Indef, ke depan Jokowi juga akan melakukan hilirisasi timah dan batu bara. Padahal kata Faisal, Indonesia tidak mengekspor biji timah, melainkan ingot yang merupakan produk perturunannya. Kemudian hilirisasi batu bara mau dijadikan DME, jadi ngawur-ngawur menciptakan rente itu, imbuhnya. Senada ekonom senior Indef M. Fadil Hasan juga menyoal sistem hilirisasi yang digalakkan Presiden Jokowi. Menurutnya langkah Indonesia melarang ekspor bahan mentah ke luar negeri keliru. Ia sepakat dengan konsep hilirisasi untuk menambah nilai tambah bahan mentah, tetapi solusinya bukan dengan melarang ekspor. Fadil menilai skema tarif ekspor lebih tepat diberlakukan betul hilirisasi seperti yang dilakukan kita sekarang, terutama yang akhir-akhir ini seperti nikel, aluminium, bauksit, itu salah dengan melarang, ungkapnya. Menurut Fadil, sebenarnya negara-negara yang menggugat larangan ekspor bahan mentah ke The World Trade Organization itu tidak keberatan Indonesia mengupayakan hilirisasi. Hanya saja caranya bukan dengan cara melarangnya, tetapi mengenakan tarif ekspor yang berbeda untuk bahan mentah dengan produk olahannya. Ini sebenarnya kita sudah berpengalaman di 2013. Untuk komoditas sawit diperkenalkan pajak ekspor, untuk CPO dan produk turunannya berbeda. Saran Fadil, menurutnya jika kebijakan tarif yang diambil maka industri di dalam negeri tetap bisa melakukan proses hilirisasi tanpa melanggar aturan WTO. Pasalnya larangan ekspor tersebut melanggar aturan perdagangan internasional. Sebelumnya Presiden Jokowi menerbitkan larangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020. Keputusan pemerintah ini lalu digugat ke WTO akhir Desember 2022. Jokowi kembali melarang ekspor bauksit mulai Juni 2023. Intinya adalah mengajak teman-teman negara penghasil sumber daya mineral ini kita ajak untuk inklusif, kolaboratif, tujuannya untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, kata Arsjad pada Tren Asia. Interpretasi Arsjad terhadap ide kartel senada dengan gugatan World Trade Organization terhadap larangan ekspor biji nikel oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya baik kartel maupun larangan ekspor biji nikel merupakan sikap Indonesia untuk memutus tradisi jual mentah hasil kekayaan alam. Dalam sengketa biji nikel, Uni Eropa kebakaran jenggot karena Indonesia tiba-tiba ogah menjual bahan mentah. Dalam sengketa biji nikel, Uni Eropa kebakaran jenggot karena Indonesia tiba-tiba ogah menjual bahan mentah. Sejak larangan ekspor biji nikel pada 2022, Uni Eropa hanya bisa mengimpor produk turunan nikel yang sudah barang tentu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada sekedar bahan baku. Sementara Indonesia bersikeras untuk meningkatkan nilai tambah pada tiap komoditas ekspor yang dihasilkan. Arsjad menjelaskan hilirisasi yang dilakukan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini tentunya memiliki efek domino ke penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi rakyat, dan pemerataan kesejahteraan. WTO harus paham Indonesia punya agenda untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri. Tidak bisa kirim barang mentah yang murah lagi, tegas Arsjad. Tita Jokowi mengempit biji nikel langsung berimbas pada nikel. Nilai ekspor komoditas turunan nikel berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor komoditas turunan nikel naik signifikan sejak pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor biji nikel di awal 2020. Terlihat dari nilai ekspor komoditas turunan nikel pada Januari-Agustus 2022 yang mencapai US 12,35 miliar atau tumbuh hingga 263% jika dibandingkan 2019 sebelumnya memberlakukan larangan ekspor biji nikel, nilai ekspor hanya mencapai US 3,40 miliar.